Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan berikutnya. Kita membahas pada pertemuan kali ini bagaimana membuat sebuah constructor ya, pada sebuah uh, apa OOP ya, dengan model menggunakan OOP kita akan coba membuat sebuah constructor. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah kelas ya, namanya kelasnya buku. Dia memiliki beberapa atribut ya, judul, pengarang, penerbit, jumlah halaman, kemudian buku tadi kita buat beberapa buah nih ya. Buku satu adalah kelas buku ya, judulnya ini pengarang Indah, pengarangnya ada pengarang satu, penerbitnya Press satu, jumlah halamannya 100. Kemudian ada buku dua, judulnya Kalkulus 2, pengarangnya Tuti dan penerbitnya UP Press ya, jumlah halamannya ada 200. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah constructor. Apa sih sebuah constructor? Constructor itu pada dasarnya sama seperti sebuah function atau fungsi ya. Setiap uh, sebuah kelas ini dibuat atau objeknya dibuat, maka fungsi tadi akan langsung berjalan atau automatically berjalan gitu ya. Contohnya, gimana sih cara membuat constructor? Cara membuat constructor pada sebuah uh, uh, bahasa OOP dengan menggunakan PHP, caranya adalah kita buat dia adalah sebuah function ya. Nah, kita ketikkan function gitu, kemudian underscore 2 buah, kemudian construct ya. Nah gitu. Nah, construct ya, ini ada garis ada kurung tutup kurung, dan kemudian ada apa yang akan dilakukan. Nah, kita bisa saja membuat sebenarnya apa yang akan dilakukan ketika kita mengkonstruk ini. Misal kita bisa membuat fungsi apa saja. Misal kita akan menuliskan setiap sebuah objek buku dibuat dari kelas buku ini, maka kita pengen misalnya menampilkan echo misalnya buku baru telah dibuat misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi setiap dibuat buku baru nanti function ini akan berjalan. Nah, kalau kita save kemudian kita cobakan di sini, kalau kita refresh tuh, buku baru telah dibuat kalkulus 1. Ini kalau kita lihat ini, kalau mungkin saya tambahkan biar bagus ya, biar lebih rapi. Oke. Kemudian ini kita hilangkan aja atau kita komen aja. Kita komen. Nah, kemudian saya save. Karena selanjutnya kita refresh ini. Nah, buku baru telah dibuat. Karena dia akan menampilkan buku baru telah dibuat. Karena kita sudah membuat 2 buah buku di sini, maka dia muncul 2 buah tulisan. Function ini akan berjalan setiap terjadi buku baru dibuat ya. Nah, maka function ini otomatis berjalan ya. Nah, lihat di sini ada, kita bisa membypass atau mempaskan sebuah variabel atau melemparkan sebuah variabel ya. Selanjutnya kita bisa mengisi atau mempaskan sebuah variabel yang ada dalam constructor ini melalui setiap kita buat sebuah buku, kita bisa paskan satu variabel kepada fungsi construct ini. Misal saya akan paskan misalnya sebuah kata misalnya Dedi gitu ya.
Kemudian saya tampung dia dalam sebuah variabel, misalnya variabel nama gitu ya. Nah, kalau saya buat ekokan nama, echo nama gitu ya, nggak pakai echo variabel nama, maka harusnya titik dua nama ini sekarang berisi yang saya pas dari sini. Kalau kita save, kemudian kita buka di browser, itu Dedi ya. Nah, ini ada errornya. Ya, itu ada error ya, karena di sini kita lupa membuat yang, karena kita buat dua buku, maka seharusnya kan ada dua yang kita pas ya. Misalkan di sini satu lagi namanya adalah nama misalnya Budi gitu ya, Budi. Ya, nama misalnya Budi. Maka kita paskan dua variabel ini karena kita buat dua buku, maka dua variabel ini kalau saya save dan kita refresh gitu, itu dia akan mengekokan nama Dedi dan Budi yang sudah kita paskan tadi gitu ya. Jadi kita bisa mempaskan apapun ketika kita buat buku tadi dalam tanda kurung ini variabel-variabel. Nah, jadi kita sebenarnya tidak perlu membuat seperti ini lagi ya. Ketika kita buat judul Mengarang Indah, kita bisa buat itu di sini dalam tanda kurung ketika kita buat buku baru ya, dan kita tinggal masukkan dia atau berikan dia ke dalam variabel buku ini dalam sebuah construct function gitu ya. Nah, jadi sekarang Mengarang Indah dan segala macam ini kita kopikan, kita masukkan ke dalam sini ya. Tapi di sini kita ganti ya. Nah, misalnya saya buat karena itu ada judul, pengarang, penerbit, dan jumlah halaman, maka kita buat misalnya variabel yang kita sambung nanti adalah judul misalnya ya. Nah, properti di sini atau variabel judul ini berbeda ya. Nah, ini judul yang kita tangkap ya, dan ini nanti judul yang kita gunakan dalam buku ya. Kita paskan misalnya judul gitu ya. Ya, nanti akan kita assign dia ke variabel judul gitu. Nah, tapi kita tangkap dia dengan namanya biar kita lihat nanti perbedaannya ya. Misalnya kemudian ada pengarang, kita tambahkan pengarang gitu ya. Pengarang. Kemudian variabel yang menampung data yang dipaskan tadi kita buat lagi tadi penerbit kan, tapi kita ganti dia penerbit gitu. Kemudian terakhir ada di situ variabel yang namanya yang kita pas nanti adalah variabel jumlah halaman gitu ya. Oke. Jumlah halaman. Nah, ini adalah nama variabel yang sudah kita pas. Kita pas melalui objeknya tadi ya. Kita tampung dia seperti ini. Selanjutnya, setelah kita tampung baru kita assign dia ke dalam nama variabel sebenarnya ini. Ini nama variabel sebenarnya ya. Ini saya buat penampungnya mirip dengan nama variabelnya supaya kita tahu. Ya, gitu ya. Nah, oke. Jadi kita buat this tanda panah gitu. Ada di situ judul. Nah, kemudian judul ini kita masukkan dari variabel $a judul gitu ya. Nah, gitu. Nah, lihat this ini artinya karena ke setiap kita membuat sebuah objek baru, fungsi ini akan selalu dijalankan. Tadi kalau kita buat echo
judul buku buku telah dibuat, maka setiap ada 2 buku baru maka muncul 2 buah tulisan seperti itu ya. Nah, this ini fungsinya sama persis dengan ini sebenarnya. Dolar buku 1 judul. Cuma karena ini nanti akan dibuat berulang dalam mengkonstruknya kan setiap ada objek baru, maka dia akan membuat ini, menjalankan ini, fungsi ini. Maka this ini artinya pada objek yang sekarang, judul yang ini diisi dengan judul ini yang kita ambil dari bypass nanti dari buku ini misalnya. Jadi bukunya tadi, daripada kita buat seperti ini, ya, kita langsung paskan. Misalnya di situ mengarang. Ini saya langsung copy, paste ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian ada pengarang 1, copy, tanda petik, paste. Kemudian ada koma di situ. Kita petik gini, press 1. Oh ya, cut, nggak apa-apa juga, paste gitu. Kemudian titik lagi. Koma gitu ya. Kemudian 100 ini. Nah, saya hapus yang ini. Ya, saya hapus yang itu. Nah, kemudian saya assign semuanya itu dari yang sudah kita tangkap tadi. Saya assign this. Yang kita ambil tadi adalah pengarang. Diambil dari yang ini, pengarang. Ya. Dolar pengarang. Titik 2, kemudian ada this. This tanda panah gitu. Setelah pengarang tadi ada penerbit, kemudian ini this penerbit, isinya data yang di bypass dari penerbit ya, dolar penerbit. 2, kemudian this, kemudian penerbit, terakhir adalah jumlah halaman, adalah data, nilainya adalah data yang kita ambil dari jumlah halaman gitu ya. Nah, jadi daripada kita membuat seperti ini tadi, sekarang kita buat yang baris kedua juga, kita buat seperti itu. Buku 2 juga ya, buku 2. Daripada kita buat satu-satu baris-baris gini, maka kita buat dia sekarang. Nah, di situ ada ya, kalkulus 1, kemudian pengarangnya adalah Tuti, kemudian press ya ini, kemudian koma, jumlah halamannya adalah 200 ya. Ini saya hapus semua, ini saya hapus. Dari yang tadi barisnya itu ada 8, sekarang menjadi 2 baris program ini dengan menggunakan konstruktor. Nah, selanjutnya kita akan panggil atau kita tes ini, masuk nggak variabel yang kita lempar ini ke dalam yang sudah kita buat konstruktornya ini, function konstruktornya. Caranya coba kita panggil sekarang yang echo ini, buku 2 dengan judul. Ya, saya save. Kalau kita refresh, muncul kalkulus 1. Kalau saya panggil buku 2 misalnya pengarang,
Saya refresh, muncul tuti. Nah, jadi kita setiap membuat buku atau membuat objek buku, kita sudah punya konstruktornya. Jadi konstruktor ini sangat penting sekali ya. Ketika kita membuat sebuah kelas, kita konstruk langsung atau kita buat fungsi konstruktornya langsung, sehingga kita ketika membuat objek baru itu jadi lebih ringkas gitu ya. Nah, jadi itu cara membuat sebuah konstruktor ya. Nah, di berikutnya kita akan mempelajari nah, di berikutnya kita akan coba mempelajari fungsi-fungsi yang lainnya. Fungsi ini pada dasarnya kan pada sebuah kelas ya, sebenarnya kalau kita sebut dia dengan metode ya. Jadi ini ada yang namanya atribut, dan ini sebenarnya sebuah metode. Nah, nanti kita buat tapi ini sebuah function atau metode khusus ya, construct. Ya. Construct sebuah objek baru. Kita konstruk dia dengan seperti ini. Menjadi lebih ringkas. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat fungsi-fungsi yang lain. Ya, begitu aja mungkin untuk pembahasan seperti kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.